Gurun adalah daerah yang jarang hujan. Beberapa berupa area pasir atau tanah datar berbatu yang luas, sementara yang lain memiliki bukit dan pegunungan berbatu. Pada siang hari, suhu gurun bisa menjadi sangat panas, sementara pada malam hari suhunya bisa sangat dingin. Mereka juga memiliki angin kencang dan sedikit curah hujan, di mana hanya sedikit hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup. Apakah Anda ingin tahu bagaimana jenis lingkungan ini bekerja dan apa yang ada di dalamnya? Mari kita simak fakta gurun yang penuh petualangan ini dan pelajari cara bertahan hidup jika Anda pernah terdampar. Gurun Sahara bisa turun di bawah suhu beku pada malam hari. Menurut NASA, suhu di Gurun Sahara bisa turun begitu matahari terbenam. Dari suhu rata-rata 100 derajat Fahrenheit, 38 derajat Celcius, pada siang hari, dapat turun hingga rata-rata terendah 25 derajat Fahrenheit, minus 4 derajat Celcius, pada malam hari. Hewan dan tumbuhan yang hidup di gurun memiliki adaptasi khusus. Hewan dan tumbuhan yang hidup di gurun memiliki adaptasi khusus yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang keras. Tumbuhan yang tumbuh subur di sini tahan air, tahan kondisi keras, dan berduri, agar tidak dimakan. Beberapa tanaman gurun asli adalah pohon gajah, kaktus saguaro, kaktus laras, kaktus pipa organ, berit lebus, sapu terpentin, dan palem gurun. Beberapa tanaman tahunan dapat bertahan hidup di padang pasir. Beberapa tanaman tahunan, tanaman yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim tanam, berkecambah, mekar, dan mati dengan siklus hidup beberapa minggu setelah hujan, sedangkan tanaman berumur panjang lainnya dapat bertahan selama bertahun-tahun dan memiliki sistem perakaran yang dalam, untuk menembus kelembaban bawah tanah. Hewan di gurun memahami konservasi air. Hewan di gurun perlu menjaga suhu tubuhnya, tetap tenang, dan menemukan makanan dan air yang cukup untuk bertahan hidup. Hewan-hewan ini menjadi efisien dalam konservasi air, mendapatkan sebagian besar kebutuhannya dari makanannya, dan memekatkan urinnya. Hewan nokturnal di gurun bersembunyi di tempat teduh atau di bawah tanah selama teriknya siang hari. Beberapa hewan di gurun bertahan hidup dalam keadaan tidak aktif. Beberapa hewan di gurun bertahan hidup dalam keadaan tidak aktif atau hibernasi untuk waktu yang lama, menunggu untuk aktif kembali saat hujan turun. Selain itu, hewan ini dapat bereproduksi dengan cepat saat kondisinya menyenangkan sebelum kembali ke dormansi. Ular derik sidewinder dapat ditemukan di padang pasir Amerika Utara, Afrika, dan Timur Tengah. Ular derik sidewinder adalah salah satu makhluk yang dapat bertahan hidup di tengah panas terik gurun. Mereka biasanya mendiami daerah gurun Meksiko Barat Laut, Amerika Serikat Barat Daya, Afrika, dan Timur Tengah. Pola gerakan mereka membantu mereka untuk menghindari atau mengurangi kontak tubuh mereka di panasnya pasir dengan melenturkan tubuh dan melengkungkannya menjadi bentuk es. Mereka berbaring di bawah pasir gurun untuk menyamarkan dan bersembunyi dari pemangsa serta untuk menyergap mangsanya. Anda dapat menemukan kucing gundukan pasir di gurun berpasir dan berbatu. Kucing pasir atau sand dune cat biasanya tinggal di gurun berpasir dan berbatu. Mereka adalah kucing liar kecil dengan bulu berwarna coklat muda dan abu-abu muda. Telapak kaki mereka ditutupi dengan bulu yang melindungi mereka dari suhu ekstrim. Mereka memakan hewan pengerat kecil, reptil, dan burung yang memberi mereka kelembapan yang dibutuhkan tubuh mereka, namun mereka tetap minum air jika diberi kesempatan. Kucing ini biasanya tidur di siang hari di liang bawah tanah dan menjadi aktif di malam hari untuk berburu mangsa. Sangat melelahkan untuk hidup di padang pasir. Manusia telah mencoba dan berjuang untuk hidup di padang pasir dan tanah semi kering di sekitarnya selama ribuan tahun hingga sekarang. Sulit untuk hidup di padang pasir karena kita membutuhkan banyak air. Tidak hanya sulit bagi kami untuk bertahan hidup di tempat ini, tetapi juga lebih sulit bagi kami untuk bercocok tanam. Ada banyak kota indah yang terletak di padang pasir. Meskipun sulit untuk tinggal di gurun, ada beberapa kota menakjubkan yang dekat atau terletak di gurun. Kota-kota dengan iklim gurun yang panas antara lain Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Kairo, Mesir, Karachi, Pakistan, Baghdad, Irak, Doha, Qatar, Dubai, Las Palmas de Gran Canaria, Spanyol, dan Lima, Peru. Pertanian gurun dapat ditelusuri sejauh 5000 sebelum Masehi. Pertanian gurun adalah metode atau sistem pengembangan pertanian di tanah gurun.
Karena pertanian sangat bergantung pada irigasi, bercocok tanam di daerah gersang di mana air langka yang akan selalu menjadi tantangan. Menurut penelitian, pertanian gurun sudah ada sejak 5000 sebelum Masehi di Gurun Negev. Ya, pertanian gurun yang efisien adalah mungkin. Saat ini, Australia, Israel, Arab Saudi, Palestina, dan Lembah Kekaisaran di California Selatan, memiliki beberapa pertanian atau pertanian gurun terbaik dan modern di dunia. Efisiensi air telah menjadi kunci sukses dalam pertumbuhan pertanian gurun. Meski berada di iklim gersang, teknologi desalinasi, penggunaan kembali air, dan irigasi tetes telah mengangkat pertanian gurun mereka. Simcha Blast adalah katalisator ekspansi Israel ke daerah gersang di bidang pertanian. Israel adalah salah satu yang pertama di dunia yang mempelopori pertanian gurun modern. Simcha Blast, seorang insinyur dan penemu Polandia Israel yang mengembangkan sistem irigasi tetes modern, memimpin negara itu melakukan perluasan pertanian besar-besaran di daerah kering, dan di berbagai tempat untuk memanfaatkan teknik tersebut. Menurut penelitian, teknik ini membantu mengurangi konsumsi air hingga 80%, sementara peningkatan hasil panen yang substansial terjadi membuat hasil pertanian Israel meningkat lebih dari 5 kali lipat, sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1948. Ada 4 jenis utama gurun. 4 jenis utama gurun termasuk gurun panas dan kering, gurun dingin, gurun semi kering, dan gurun pesisir. Juga dikenal sebagai gurun gersang, suhu gurun yang panas dan kering hangat dan kering sepanjang tahun. Beberapa gurun gersang paling populer selain gurun Sahara, adalah gurun Namib, Afrika, gurun Sonoran, Meksiko dan Amerika Serikat, gurun Secura, Peru, dan Tanami, Australia. Gurun semi kering ditemukan di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Greenland. Gurun semi kering biasanya memiliki musim panas yang panjang dan kering dan diikuti oleh musim dingin dengan sedikit hujan. Secara umum, suhu musim panas di gurun semi kering berkisar antara 21 sampai 27 derajat Celcius dan biasanya tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya sejuk, sekitar 10 derajat Celcius. Malam yang sejuk menutrisi tumbuhan dan hewan dengan mengurangi kehilangan kelembapan akibat transpirasi, pernapasan, dan keringat. Hanya di sebagian besar gurun panas, curah hujan di gurun semi kering sangat rendah, 2-4 cm per tahun. Gurun pesisir sedikit lebih lembab. Dibandingkan dengan jenis gurun lainnya, gurun pesisir sedikit lebih lembab. Meski kabut tebal bertiup dari pantai, curah hujan masih jarang atau jarang. Gurun Atacama, Chili di Amerika Selatan adalah contoh terbaik gurun pesisir dan populer di kalangan penggemar olahraga segala medan. Berbagai kejuaraan telah berlangsung di padang pasir ini, termasuk Rally Atacama Bawah, Rally Patagonia Atacama, Rally Chili Bawah, dan edisi terakhir Rally Dakar. Antartika adalah contoh gurun yang dingin. Gurun dingin masih kering tetapi dapat memiliki suhu yang sangat rendah berbeda dengan jenis gurun lainnya. Gurun dingin memiliki musim panas yang pendek, lembab, dan cukup hangat, suhu antara 21 sampai 26 derajat Celcius, dengan musim dingin yang relatif panjang dan dingin. Para ahli sepakat bahwa Antartika termasuk jenis gurun yang dingin karena hanya mendapat sedikit hujan atau salju. Amerika Serikat memiliki 4 gurun. Gurun Mojave adalah gurun terkecil dan terkering dari 4 gurun Amerika, Great Basin, Chihuahuan, Sonoran, dan Gurun Mojave. Gurun Mojave berbatasan di barat dengan pegunungan Sierra Nevada dan California Montane Scrub, dan selatan dan timur dengan Gurun Sonoran. Flora dan fauna Gurun Mojave dipengaruhi oleh kemajuan manusia. Laju kemajuan manusia di Gurun Mojave saat ini cukup memprihatinkan, terutama di kota Las Vegas dan Los Angeles. Perkembangan yang meningkat ini memiliki efek yang sangat besar dan dapat membahayakan satwa liar di padang pasir secara keseluruhan. Jika ini terus berlanjut, apa yang tersisa dari hewan dan tumbuhan di Gurun Mojave sayangnya akan hilang begitu saja suatu hari nanti. Gurun Gobi sudah populer sejak abad kedua. Gurun Gobi adalah gurun besar di Asia Timur, 1295 juta kilometer persegi. Wilayah daratannya meliputi Cina Utara dan Timur Laut dan Mongolia Selatan. Gurun Gobi terkenal dalam sejarah kita karena hubungannya dengan kota-kota penting di sepanjang jalur sutra. Gurun Gobi adalah bagian dari 10 gurun terbesar di dunia.
Hewan-hewan di gurun Gobi beradaptasi dengan baik untuk bertahan di iklim gurun yang ekstrim. Gurun Gobi adalah salah satu fondasi sejarah kuno kita, karena merupakan sumber dari banyak penemuan fosil yang signifikan, seperti telur dinosaurus pertama, panjang rata-rata 9 inci, yang terungkap pada awal 1920-an. Terlepas dari kondisi lingkungan yang parah, gurun ini adalah rumah bagi banyak hewan, termasuk keledai liar Mongolia, rusa berekor hitam, unta baktria liar, plovers pasir, dan polecats marmer bersama dengan kunjungan sesekali oleh macan tutul salju dan beruang Gobi. Gurun bisa menjadi sumber energi bersih yang hebat. Gurun paling bermusuhan di dunia bisa menjadi tempat terbaik di planet kita untuk memanen tenaga surya. Tenaga surya adalah salah satu sumber energi paling melimpah dan bersih yang dapat kita miliki. Karena gurun sangat luas, relatif datar, kaya akan silikon, dan tidak pernah kekurangan sinar matahari, berbagai proyek telah dimulai. Di California, misalnya, pembangkit listrik Mojave Solar Project, atau fasilitas tenaga panas matahari di gurun Mojave, sekitar 32 km barat Laut Barstow, adalah 100% dari matahari, atau tanpa bantuan dari sumber energi berbasis fosil. Gurun Kalahari adalah sabana berpasir semi kering yang sangat besar di Afrika Selatan. Gurun Kalahari adalah savana berpasir semi kering yang sangat besar di Afrika Selatan dengan luas daratan 930.000 km persegi, meliputi sebagian besar Botswana, dan sebagian Namibia dan Afrika Selatan. Jika Anda terbiasa dengan video game Mario Kart 64, atau video game balap kart tahun 1996 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo, game ini menampilkan trek yang disebut Gurun Kalimari, referensi ke Gurun Kalahari yang ditemukan di Afrika Selatan. Orang San kuno tahu bagaimana bertahan hidup di padang pasir. Orang San, atau kelompok pemburu pengumpul asli Afrika Selatan, telah hidup di Kalahari selama 20.000 tahun sebagai pemburu pengumpul. Akhirnya, mereka belajar berburu dengan busur dan panah beracun dan mengumpulkan tanaman yang bisa dimakan, seperti beri, kacang-kacangan, dan melon, termasuk serangga. Orang San biasanya mendapatkan sebagian besar air mereka dari akar tanaman dan melon gurun yang terletak di atau di bawah lantai gurun dan sering menyimpan air di cangkang telur burung unta yang pecah. Gurun Sonoran adalah gurun terbasah di dunia. Juga dikenal sebagai gurun terbasah di dunia, Sonoran adalah satu-satunya tempat di bumi di mana kaktus saguaro, atau spesies kaktus mirip pohon dalam genus monotipe Carnegie yang dapat tumbuh setinggi lebih dari 12 meter, tumbuh di alam liar. Karakteristik unik gurun Sonoran adalah volume dan curah hujan musiman. Curah hujan tahunan di gurun Sonoran rata-rata dari 3 sampai 20 inci, atau melebihi curah hujan biasa 10 inci dari gurun normal, tergantung pada lokasi, dengan variabilitas antar dan intra tahunan yang substansial dalam kuantitas dan waktu. Gurun artinya tandus, tanpa penghuni, dan terbengkalai. Istilah gurun berarti tempat yang kering, berasal dari bahasa Inggris Tengah, yang berarti tandus atau kering, dan dari gurun Prancis kuno, berkaitan dengan tanpa penduduk, serta dari kata kerja Latin deserere, yang berarti meninggalkan. Kira-kira 20% dari gurun di bumi adalah pasir. Sudah umum bagi orang untuk berpikir bahwa gurun terdiri dari area luas bukit pasir yang mengepul. Gurun, bagaimanapun, tidak selalu terlihat seperti itu. Meskipun demikian, kira-kira 20% gurun di bumi berupa pasir, mulai dari hanya 2% di Amerika Utara hingga 30% di Australia dan lebih dari 40% di Asia Tengah. Pasukan Muslim Arab memanfaatkan gurun untuk keuntungan mereka. Orang-orang Arab, termasuk di antara tentara terorganisir pertama yang berhasil melakukan pertempuran di padang pasir. Karena mereka akrab dengan rute belakang dan bagian oasis dan dengan memanfaatkan unta, pasukan Muslim Arab berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan Persia selama 600 hingga 700 Masehi selama perluasan kekhalifahan Islam. Permukaan Mars adalah gurun yang kering. Mars saat ini adalah satu-satunya planet di tata surya kita, selain bumi, di mana gurun telah dikenali. Gurun planet merah sebagian besar terdiri dari bukit pasir dalam bentuk setengah bulan di daerah datar dekat dengan lapisan es kutub permanen di utara planet. Selain itu, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Mars Exploration Rover, bebatuan tersebut telah menunjukkan lapisan permukaan yang menyerupai pernis gurun yang ditemukan di planet kita, meskipun mungkin hanya berupa debu permukaan.
Gurun Yudea adalah rumah bagi banyak situs bersejarah. Sejak abad ke-7 sebelum Masehi, orang-orang bertani di Gurun Yudea untuk memasok makanan bagi benteng-benteng gurun. Gurun Yudea adalah gurun di Israel dan tepi barat yang menempati sebelah timur Yerusalem dan turun ke Laut Mati. Meskipun dianggap sebagai gurun yang relatif kecil, atau 1.500 km persegi, ia memiliki banyak situs bersejarah, cagar alam, biara, dan panorama purba yang menakjubkan, menjadikannya tempat yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Ada sekitar 8,42 kematian per 1.000 penduduk di Afrika Sub-Sahara. Ada 5 hingga 7 tips dasar untuk bertahan hidup di gurun pasir, seperti melestarikan keringat, bukan air, membuat api, tidak minum kaktus, menjauh dari tanah, tetap tinggi, berhenti berburu makanan, dan tetap memakai pakaian Anda. Meskipun tips ini dapat memperpanjang hidup Anda saat terdampar di gurun, jelas tidak ada jaminan untuk bertahan hidup dengan melakukannya. Jika Anda ingin tahu cara keluar dari gurun hidup-hidup, saksikan bagaimana petualang Inggris, Bear Grylls, melakukannya. Dia mendokumentasikan petualangannya di Sahara dalam video ini.